wabarakatuh. Hai, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pembelajaran sejarah pemikiran ekonomi Islam pada pemikiran ekonomi Al-Shatibi. Baik, sekarang saatnya kita memasuki ke penjelasan yang pertama, yaitu biografi dari Al-Shatibi. Yang pertama itu ada nama lengkap dari Al-Shatibi sendiri, yaitu Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Laqmi Al-Garnati Al-Shatibi. Selanjutnya nama Al-Shatibi ini sendiri dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Shatibah, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Yang kedua itu ada riwayat pendidikan dari Al-Shatibi. Al-Shatibi memulai pendidikannya di ibu kota kerajaan Nash, Granada, Spanyol. Masa mudanya bertepatan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah, yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat, karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Yang ketiga itu ada perjalanan pendidikan dari Al-Shatibi. Al-Shatibi mendalami hadis dari Abu Qasim bin Bina dan Syamsuddin Al-Tilimshani, lalu ilmu kalam dan falsafat dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi. Selanjutnya ada ilmu usul fikih dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Mikari, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Syafari Al-Tilimshani. Selanjutnya ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Qarshi Al-Hamsi, serta berbagai ilmu lainnya seperti ilmu falak, mantik, dan debat. Selanjutnya, Al-Shatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu konsep maqasid asy-syariah menurut Al-Shatibi. Sebelum kita membahas secara lebih dalam apa itu konsep maqasid asy-syariah, kita harus tahu dahulu apa itu maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu ada maqasid dan ada al-syariah. Maqasid itu sendiri berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, Asy-Syatibi menyatakan sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Baik, maqasid syariah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu daruriyat. Jenis maqasid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, yang mencangkup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai contoh penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi, serta larangan mencuri, masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa, serta perlindungan terhadap eksistensi harta. Yang kedua ada hajiyat. Jenis maqasid ini dimaksud untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan. Contohnya yaitu mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan bai salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Yang ketiga, di situ ada tahsiniyat. Tujuan jenis maqasid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan
yang terbaik untuk kesempurnaan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Contohnya yaitu mencangkup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta mengembangkan kualitas produksi dari hasil pekerjaan. Korelasi antara daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang pertama yaitu daruriyat merupakan dasar bagi hajiyat dan tahsiniyat. Yang kedua, kerusakan pada daruriyat akan membawa kerusakan pula pada hajiyat dan tahsiniyat. Yang ketiga, kerusakan pada hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat merusak daruriyat. Yang keempat, kerusakan pada hajiyat dan tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak daruriyat. Yang kelima, pemeliharaan hajiyat dan tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan daruriyat secara tepat. Al-Shatibi berpendapat tingkat hajiyat merupakan penyempurnaan dari tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan lagi bagi tingkat hajiyat, sedangkan daruriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat. Baik, beberapa pandangan Asy-Syatibi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu objek kepemilikan. Al-Shatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun. Ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. Yang kedua yaitu pajak. Dalam pandangan Al-Shatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah, kepentingan umum, dengan pengutipan pendapat para pendahulu seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farad. Ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Baik, selanjutnya itu wawasan modern teori Al-Shatibi. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan. Adalah tujuan aktivitas ekonomi dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua itu maqasid syariah. Al-Shatibi menggunakan istilah maslahah untuk mengembangkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kewajiban di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu konsep hierarchy of needs Maslow. Garis hierarki kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari kebutuhan fisiologi mencangkup kebutuhan dasar manusia seperti makan dan minum, kebutuhan keamanan mencangkup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik, kesehatan, serta krisis ekonomi. Kebutuhan sosial mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan persahabatan. Kebutuhan akan penghargaan mencangkup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Kebutuhan aktualisasi dari diri mencangkup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Yang terakhir yaitu konsep motivasi. Konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan seseorang berperilaku. Bila dikaitkan dengan konsep maqasid al-syariah, jelas bahwa dalam pandangan Islam motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan. Audio Jungle.